setelah kerusuhan Mei, kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua tim investigasi untuk kerusuhan Mei untuk TGPF. Laporan saya dipakai sebagai laporan awal Komnas HAM. Jadi saya memimpin tim untuk investigasi di 6 kerusuhan di 6 kota. Pada saat ujung itu dari ke 98, begitu kerusuhan Mei selesai, Presiden membentuk, tanda tangan Presiden, ditandatangani 7 menteri dan 17 LSM. Sehingga sebetulnya sangat kuat sekali posisi waktu itu, tapi semangat yang saya bawa adalah sebuah rekonsiliasi seperti di Afrika Selatan. Yang salah ngaku dosa. Ya saya memang menculik, saya ngaku salah, tolong jangan dihukum saya, karena itu sudah masa lalu, tapi hukumannya tidak boleh ikut pemerintahan yang baru. Ini tidak dilakukan. Sehingga berlakulah impunitas. Impunitas itu adalah orang yang bersalah tidak dihukum sehingga kesalahan itu berulang. Karena apa? Karena yang jelas-jelas salah tidak dihukum dan tidak mau ngaku salah, malah ikut dalam pemerintahan baru. Kejahatan HAM itu tidak mengenal kadaluarsa. Ini kenapa polisi meloloskan kandidat dengan track record seperti ini. Harus dicatat bahwa syarat mendaftar di KPU itu adalah SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kalau Prabowo maling ayam, nyopet di pasar Boplo sana, ada catatannya. Tapi kalau menghilangkan nyawa orang, ya, atas nama negara, nggak ada catatan. Itu bukan ranahnya polisi. Karena kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM itu bukan ranah polisi. Ya jadi aman-aman aja. Maling ayam tidak boleh jadi presiden gitu. Tapi maling nyawa orang boleh. Nah ini, dan tidak mungkin aturan hukum itu ditegakkan. Kenapa? Ini masalah power play, kekuasaan politik. Ingat bahwa Prabowo waktu itu adalah menantunya Presiden Soeharto. Anda nggak bisa ngebayangin yang tidak hidup di zaman Soeharto, bagaimana di ruang kuliah, di lembaga yang terhormat seperti Universitas Indonesia aja, dosen tidak berani berbicara. Begitu ngomong, tembok itu semua ada telinganya. Gitu. Jadi kita betul-betul tidak bisa bergerak. Kemudian tahun 98, sebuah turbulensi politik yang luar biasa. Dan pilihan jalan kita adalah reformasi, bukan revolusi. Karena korban revolusi adalah anak-anak revolusi itu sendiri. Jadi kami memilih waktu itu reformasi, perubahan yang dipercepat, tetapi tidak serentak mendasar, mendadak sekaligus. Kalau itu revolusi namanya. Karena pilihan itulah yang mengantarkan kita ke sebuah negara, sebuah bangsa yang bermartabat. Waktu Yunhab ditembak, saya 50 meter di tempat itu, ikut gotong ke satu lagi yang ketembak, anak umur 12 tahun, bajunya itu seperti disiram darah, seperti mandi darah gitu. Tapi bisa kita selamatkan, Yunhab nggak bisa. Saya membentuk tim investigasi sendiri. Dalam waktu 1 hari kami sudah bisa menemukan truk keberapa yang nembak dari pasukan PHH-nya Kodam, pasukan Kostrad. Dan saya bilang kalau saya diberi kewenangan memeriksa pasukan yang ada di atas truk, itu saya jamin dalam waktu 1 kali 24 jam saya bisa menemukan yang nembak. Kemudian tentara melakukan investigasi sendiri, hampir 1 bulan kemudian, sekitar 1 bulan kemudian baru ketemu Kopral Karel. Saya berteriak, tidak bisa, tentara itu tidak bisa bergerak tanpa komando. Tidak boleh senjatanya ada di tangannya ada di pelatuk senjata dan menembak sebelum ada perintah atau tidak diperintah. Semua yang tanggung jawab para komandannya. Dan komandan tertinggi waktu itu adalah Pangdam Jaya. Akhirnya mereka marah,
saya di TO. Saya 98 itu di nomor 1 untuk dihabisi. Dan orangnya ngaku, orang itu namanya Kiflan. Dalam forum ngaku, saya yang ditugasi cari Mas Kiki, cari-cari nggak pernah ketemu 1 bulan. Makanya saya nunggu, kalau saya ngomong keras tuh nunggu saya dipanggil, diajak berdebat gitu. Kita buka-bukaan aja supaya tahu jelas gitu. Setelah itu apa yang terjadi? Ini penculikan-penculikan itu prosesnya dari tahun 97. Sebagian bahkan sebelum saya ada di Indonesia. Ketika kemudian tekanan politik membesar dan arah perubahan ini bola liar, belum jelas kemana, mulai bermunculan nama-nama kasus ini dan mereda, penculikan-penculikan itu mereda, hilang, lalu berhenti. Tapi kami sempat menjemput Desmond ke bandara. Saya langsung pergi begitu dilepaskan Pius pulang ke Palembang. Besoknya saya susul ke Palembang, kami diskusi dan waktu ngobrol itu rumahnya masih dikepung intel dan Pius masih menangis bercerita caranya disiksa. Nah, kalau Anda tanya saya kenapa mereka sekarang ada di Prabowo, dalam teori penculikan itu ada istilah Stockholm Syndrome. Orang yang diculik itu jatuh cinta pada yang menculik. Jatuh cinta itu bisa karena hatinya, karena rasa sayang, bisa karena duit, bisa karena kekuasaan, bisa karena apa saja. Silahkan tafsirkan sendiri. Untuk yang belum kembali, berbanggalah Anda punya orang tua yang tidak pulang daripada punya orang tua yang jadi penjahat. Berbahagialah bahwa Anda dilahirkan jadi anak orang yang pantas dicatat oleh sejarah ini. Dan pada saat penculikan itu, saya sudah memimpin tim investigasi untuk kerusuhan Mei. Pada saat yang bersamaan, kira-kira 3 minggu atau 1 bulan setelah saya bekerja, itu TNI membentuk DKP, Dewan Kehormatan Perwira, untuk mengadili Prabowo. Karena apa? Karena ada proses peradilan Mahkamah Militer untuk anggota timnya. Dari 9 orang yang dilepas, waktu itu diperoleh informasi mengenai orang-orang yang menculik ini, polanya, modusnya dan segala macam. Akhirnya diadili, pangkat tertingginya Kolonel Khairawan waktu itu, Wawa, dan dari 2 tim, 1 tim Mawar, satunya lagi tim Merpati. Saya nggak tahu kenapa yang dipilih Mawar sama Merpati. Kalau Mawar kan jelas ada durinya gitu loh. Kalau Merpati, kenapa gitu? Kenapa nggak kalah jengking atau apa yang jahat gitu kan? Nah, mereka diadili, akhirnya dipecat. 10 anggotanya dipecat dan ditahan, saya lupa kalau nggak salah 2 tahun di penjara itu. Saya nggak ingat angkanya, tapi di penjara hukumannya. Nah, dari pengakuan mereka merujuk semuanya pada perintah Prabowo. Akhirnya dibentuklah Dewan Kehormatan Militer. Dewan Kehormatan Militer ini karena yang diperiksa bintang 3, waktu itu sudah bukan Danjen Kopassus lagi Prabowo. Pada saat naik kemudian dia Pangkostrat, sehingga ketua DKP adalah Kasat. Ketua DKP Kasat, anggotanya semua bintang 3 itu harus jadi anggota. Jadi ada Yusuf Kartanegara, ada Ari Kumaat, ada SBY. Lalu pertanyaannya, kenapa soal SBY ini tadi, kenapa ke Jokowi enggak, ke Prabowo malu-malu gitu. Anda tidak tahu bahwa SBY itu pernah digebuki Prabowo waktu di Akmil, di Akabri waktu itu. Kenapa
Tidak ada orang yang bertanya dalam catatan biodatanya Prabowo, harusnya lulus tahun 73, kenapa lulusnya tahun 74? Ini nggak ada orang yang nanya. Katanya Prabowo pinter, kok nggak naik kelas gitu. Berarti ada yang lain kan? Yaitu tadi, gebukin SBY gitu. Jadi ada Prabowo, Ria Mizard, Yudi, sama ada satu lagi, 4 orang. Itu kabur ke Jakarta karena ada acaranya Titik, masih pacaran, waktu itu balik ke sana, ketahuan, dihukum sama gubernur. Gubernurnya itu bapaknya Ani Yudhoyono, namanya Jenderal Sarwoedi, gubernur Akabrinya. Nah ketika mereka tahu, loh kok ada yang tahu, satu-satunya orang yang tahu adalah SBY karena dia diajak nggak mau gitu. Akhirnya hari Senin habis dimarahin, hari Minggu ketangkep, hari Senin dimarahin, Senin malamnya mereka tanya-tanya sampai bonyok-bonyok gitu. Ini background kenapa nggak mungkin Prabowo ke sana, ya meskipun kemudian pesannya di sana, akhirnya dia dukung tapi nggak terang-terangan. Ini masalah gengsi, dulu digebuki kok sekarang dukung gitu. Lain dengan Amin Rais, kalau dulu kan dia ngomong bawa Prabowo ke Mahkamah Militer. Berkali-kali headline di Kompas gitu. Biasanya kalau selesai pemeriksa, mereka di KP itu datang ke posko kami dulu di sekretariat untuk tim investigasi itu di Jalan Hang Tuah Raya nomor 3. Sekarang jadi tempat spa atau pijit-pijit nggak tahu saya. Ada di situ. Dan kami sharing. Yang menarik adalah setiap kali datang Agung Gumelar pasti marah-marah sebagai anggota DKP. Karena apa? 3 kali diperiksa Prabowo nggak pernah mau ngomong. Nama Prabowo Subianto. Letnan Jenderal TNI NRP sekian. Saya gunakan hak saya untuk tidak bicara. Ini konvensi Jenewa untuk tawanan perang. Jadi dia memposisikan diri sebagai tawanan perang. Gitu. Jadi tidak ada data yang keluar, tanya Pak Agung, memang nggak ada data, 3 kali diperiksa itu. Dia bilang, dia mau nendang katanya. Gua udah nggak sabar aja kayak gue mau tendang kepalanya gitu. Tapi Pak Agung kan pendek, jadi nggak nyampe kakinya gitu kan. Akhirnya cuman marah-marah aja, tapi selama pemeriksaan itu pakai vest, baju anti peluru. Kenapa? Saya bilang, Jenderal takut nih ya sama-sama bintang 3-nya gitu. Pada saat kita berdiskusi seperti itu, tiba-tiba suatu hari dapat laporan kami masuk, ditemukan mayat terapung, muncul satu-satu dari sepanjang jalur Pulau Seribu sampai ke Lampung. Itu dilepas pantai Kalianda. Saya nggak ingat, saya ingat saya 6 mayat, tapi 5 atau 6 mayat itulah mayat-mayat yang hilang. Ya, jadi jenazah yang hilang sebagian yang diculik. Saya nggak tahu ini jenazahnya siapa, langsung dikuburkan di sana. Nah, saya bilang Allah Maha Besar itu kenapa? Mayat itu semua muncul lepas dari pemberat beton yang dicantolkan di kakinya. Nah, jadi diberi pemberat, ditenggelamkan semua. Ya, kita tidak tahu karena apa? Harus dicatat bahwa yang kembali 9, yang ditemukan mayatnya 1, ya. Sisanya yang 13 itu belum ketemu, itu yang tercatat. Yang tidak tercatat masih banyak lagi. Kami menemukan 1 mayat dengan tusukan bayonet di Cemorosewu. Cemorosewu itu perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang biasa dipakai untuk naik Gunung Lawu. Polisi waktu itu masih di bawah ABRI, jadi tidak ada. Kalau ditanya, kenapa nggak dibawa ke pengadilan International Court of Justice di Den Haag sana? Bukti forensiknya nggak ada, mana ada polisi bisa meriksa pada tahun-tahun itu. Sudah pasti nggak bisa, nggak ada gitu. Dan ini data tidak pernah diungkap. Banyak data yang akhirnya saya sembunyikan ya. Untuk catatan sejarah saja saya depositokan di sebuah tempat di atas muka bumi ini.
Kenapa? Secara hukum yuridis nggak mungkin ini diselesaikan kok. Karena ini pertarungan kekuasaan dan mereka masih berkuasa terus. Ingat, mau mengadili Pak Harto aja nggak bisa. Kita ini mau mengadili Pak Harto tuh nggak bisa. Sudah jelas-jelas MPR memutuskan. Sudah jelas-jelas sudah dibuat di perkara sidangnya ditentukan di Departemen Pertanian yang di Pasar Minggu itu. Sudah ada sidangnya, Pak Harto nggak pernah datang, katanya sakit gitu. Sakit terus gitu. Dan akhirnya nggak jadi di sidang sampai hari ini gitu. Begitu juga tuntutan untuk Prabowo di sidang misalnya di Mahkamah Militer kan. Itu bahkan termasuk dari Amin Rais. Itu di koran di halaman 1 terus keluar, mahmilkan Prabowo gitu. Ya angin sepoi-sepoi basah aja. Ya, saya mau menutup ini dengan proyeksi ke depannya. Sekarang begini, banyak disebut, wah ini black campaign, ini negatif campaign. Kalau atas nama black campaign, kita tidak boleh tahu calon pemimpin yang kita pilih, ini bangsa ini udah keterlaluan gitu. Kita ini memilih pemimpin kok kita nggak boleh tahu ibu-ibu yang punya anak gadis boleh ngelamar nggak karena itu duda gitu kan? Kan boleh, kita harus tahu pemimpin kita duitnya berapa, dapat duitnya dari mana gitu. Kalau Prabowo punya istal kuda di Jagorawi, banyak kuda di situ, itu kudanya siapa? Kudanya Herman Sarens, kuda teman-temannya yang lain, bukan semua kudanya dia. Tempat itu punya siapa? Punya Pak Zakir itu, yang punya golf Jagorawi. Nah, kalau 6 bulan karyawannya di Kiani Nusantara, bukan Kiani Kertas, Kiani Nusantara itu tidak digaji, dulu punya siapa, punya Bapak Pasan, kan kita harus tahu. Kita harus tahu dong, ini masa presiden kita nggak boleh tahu duitnya berapa? Gitu. Kita tidak boleh tahu duitnya dari mana, ini bukan black campaign. Ini bagian dari pencarian identitas yang mau mimpin bangsa ini siapa gitu. Obama itu bapaknya dari Afrika, pulang punya istri 16 lagi, jelas kok dibuka semua, tidak ditutup-tutupi. Dan itu tidak ada pengaruhnya. Tapi kita harus tahu, Prabowo punya anak berapa, istrinya siapa, kayak gitu. Jadi jangan takut. Kenapa? Kita harus tahu. Orang yang A sampai Z balik lagi ke A, yang paling tahu itu Pak Luhut Panjaitan. Luhut itu 9 tahun jadi atasannya dan mereka kemana-mana latihan bersama di GSG 9 di Jerman, di ke Mossad, di SAS Inggris, di Greenberry Amerika, bareng-bareng semua. Saya tidak mau Prabowo jadi presiden karena dia penjahat HAM. Nah, karena tidak mau, caranya seperti apa? Ya harus dukung Jokowi. Loh ini lain nih, ini persepsinya harus lain gitu. Jadi saya nggak kampanye, kalau kampanye kan saya ngajak dukung Jokowi. Yang saya lakukan adalah mengajak tidak mendukung Prabowo itu. Kalau kita yakin bahwa kita benar, apalagi dalam kasus seperti penegakan HAM seperti ini, jangan takut melawan seluruh dunia, jangan takut Prabowo punya pistol, punya pasukan, jangan takut mereka punya ini. Bawa hati nurani kita, bawa keberanian kita. Karena sejarah nanti yang akan mencatat. Ya, sejarah itu tidak bisa berbohong. Dan suatu saat pasti akan terungkap. Wong surat DKP itu jelas-jelas dipecat kok. Dibilang, loh, tidak ini manipulasi. Manipulasi dari mana? Itu jelas-jelas diberhentikan. Diberhentikan itu tidak dengan hormat, itu PTDH namanya. Hanya karena menghormati Pak Harto, ini pengakuan dari DKP, Fahru Rozi, sama yang lain-lain. Ini kesalahannya Wiranto nih. Karena Wiranto Panglima waktu itu dan dia bilang, kita hormati Pak Harto lah. Gitu. Ya dia kan mantan ajudan Pak Harto. Ya udah, jangan pakai tidak dengan hormat gitu. Nah sekarang kalau diberhentikan tidak dengan diberhentikan katanya tidak dengan hormat itu nggak ada.
Lalu alasannya apa? Gitu. Coba suruh jawab itu timnya itu. Ada sahabatnya Prabowo dari kecil yang menjadi Fadlison dulu, yang pasang badan untuk Prabowo sebelum ada Fadlison. Orang itu namanya Farid Prawira Negara. Tiba-tiba nelpon saya. Terus Ki, jangan mundur. Terus saya tanya, kenapa lu ngomong gini? Bukannya konsultannya Prabowo. Dia bilang, gila lu. Gue temannya Prabowo dari kecil. Tapi kalau sekarang dukung dia jadi presiden, Ki, gue masih punya hati. Ini omongannya Farid. Kalau sekarang Fadlison yang pasang badan, tanya aja, Fadlison itu pengusaha-pengusaha apa? Itu adik saya jauh di bawah. Saya datang ke pusat rumah kebudayaan di Minang. Jadi dia membangun satu kompleks, ada museumnya. Ada ini saya bilang, Fadli, coba yang belum pernah ke sana dari Padang ke arah Bukit Tinggi. Kira-kira di pertengahan itu ada di tengah-tengah sawah, di kaki Gunung Singgalang, ada kompleks yang luar biasa gitu. Ada rumah seni segala macam, ada museum. Dan banyak patung-patung dadanya Bung Karno, Bung Hatta, Gandhi, sama Fadlison di tengahnya gitu. Jadi saya bilang, lu narsis banget. Saya telepon dia, gue lihat patung lu di sini narsis banget lu kan ya. Rupanya memang cita-citanya itu. Jadi saya ini nunggu kalau ngomong gini dilaporin ke Bawaslu, nggak dipanggil-panggil saya. Karena kalau dipanggil-panggil saya akan bilang seperti yang saya tadi, dan saya masih punya seember lagi untuk saya ceritakan di depan media. Mudah-mudahan saya dipanggil-panggil, nggak dipanggil-panggil gitu. Terima kasih.